Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas materi transformasi yang kedua, yaitu tentang translasi. Ya, ini bagian kedua dari transformasi. Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang refleksi. Kali ini kita akan bahas translasi atau pergeseran. Baik, untuk memahami apa itu translasi, ya paling tidak ada dua pertanyaan yang harus kita jawab di sini. Yang pertama adalah bagaimanakah bentuk dan ukuran benda sebelum dan sesudah digeser. Kemudian yang kedua, bagaimanakah arah benda sebelum dan sesudah digeser. Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, silahkan perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini adalah benda, posisi benda di awal. Ketika kita akan geser atau dorong ke arah belakang benda atau ke arah kanan benda, maka benda akan nanti berpindah ke sini. Perhatikan bentuk dan ukurannya bagaimana, arahnya bagaimana. Ini kalau kita geser ke arah kanan. Bagaimana kalau kita geser ke arah depannya atau ke arah kirinya? Ya, kita geser. Nah, ini bendanya. Terus bagaimana kalau kita geser ke atas? Hasil pergeseran bendanya ada di sini atau ke bawah. Nanti bendanya bergeser ke sini atau menyerong ke bawah. Ketika kita dorong menyerong ke bawah, ini bendanya akan berpindah ke sini. Atau kita dorong menyerong ke atas, bendanya akan berpindah ke sini. Baik, dari hasil ilustrasi ini bahwa bentuk dan ukuran benda ketika dipindahkan atau digeser, dia tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Artinya, bentuk dan ukuran benda tidak berubah atau tetap. Kemudian yang kedua, arah benda, ya, ketika kita mendorong benda ini ke belakang, tetap benda ini tetap mengarah ke arah sebelumnya, sama. Baik didorong ke atas, ke bawah, ke depan, menyerong, arah benda tetap akan sama. Jadi arah benda tidak berubah. Ada pertanyaan ketiga yang perlu kita pahami juga. Ya, pertanyaan ketiga, bagaimanakah jarak dan arah pergeseran benda yang bisa diukur dalam pergeseran ini? Coba perhatikan ilustrasinya sekali lagi. Ketika benda ini didorong ke arah kanan, nah, ini kita bisa menghitungnya. Benda ini berpindah atau bergeser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kotak, tetapi bergesernya ke arah kanan. Kalau kita dorong ke arah sebaliknya, ini kita menggeser 7 kotak ke kiri. Sama-sama 7 kotak, tetapi beda tempat posisi perubahannya. Yang satu di sebelah kanannya, yang satu di sebelah kirinya. Atau kita geser ke atas, 3 kotak, atau kita geser ke bawah, 3 kotak. Nah, bagaimana kalau kita menggesernya menyerong, menyamping? Nah, ini ukuran pasti dalam hitungan kotaknya ini berapa kotak. Maka ini tidak bisa kita ukur secara pasti berapa kotak, ya, tanpa menghitung dengan alat bantu, misalkan dengan Pitagoras atau yang lainnya. Maka untuk menghitung langsung pergeseran ini, kita perlu arah yang mewakilinya. Ya, pergeseran ini diwakili oleh perubahan atau pergeseran dari dorongan ke kanan dilanjutkan dengan dorongan ke bawah. Jadi sama saja perpindahan dari titik awal ini ke bawah menyerong, sama seperti kita mendorong ke kanan dulu 6 kotak, baru ke bawah 3 kotak. Maka kita bisa mengukur jarak dan arah pergeserannya, yaitu jarak dan arahnya 6 kotak ke kanan, 3 kotak ke bawah. Atau seperti ini, ya, ini arah pergeserannya adalah 6 kotak ke kiri, 3 kotak ke atas. Nah, jadi jarak dan arah pergeseran yang mewakili translasi ada 4. Yang pertama mendatar, yaitu yang searah sumbu X bergerak ke kanan atau ke kiri. Nanti ke kanan kita simbolkan dengan positif nilai jaraknya, ke kiri negatif. Kemudian gerakan yang kedua yaitu bergerak tegak atau searah sumbu Y. Nanti ada 2 gerakan, atas dan bawah. Ke atas kita berikan nilai positif, ke bawah kita berikan nilai negatif sebagai pembeda arahnya. Nah, berarti kalau geser 6 kotak ke kanan, ini sama saja seperti plus 6. Geser ke bawah 3 kotak berarti sama saja seperti minus 3. Nah, penulisan ini bisa diwakili notasinya dengan translasi AB. Ya.
di mana A, ini angka yang ditulis di atas, adalah gerakan yang mewakili gerakan mendatar kanan kiri, sementara yang B ini gerakan yang mewakili gerakan tegak, yaitu atas bawah atau naik turun. Jadi kalau gerakan 6 kotak ke kanan 3 ke bawah, ini bisa kita tuliskan dengan notasi T sama dengan 6 min 3. Atau ini gerakan ke sini 6 ke kiri dan 3 ke atas, berarti ke kiri negatif, ke atas 3 positif, bisa kita tuliskan dengan translasi min 6 3. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud dengan translasi adalah jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Perhatikan, sekarang ada sebuah titik, misalkan di sini titik A, dia akan digeser, ditranslasikan sehingga nanti posisinya berubah di sini A aksen. Nah, translasi yang menyebabkan perpindahan titik A ke titik A aksen ini adalah kita hitung jarak ke mendatarnya, kanan dan kirinya. Untuk ke A ini dia harus digeser ke kanan dulu 2 kotak, kemudian ke bawah 4 kotak. Maka translasi yang mewakilinya adalah translasi 2 min 4. 2 artinya 2 ke kanan, min 4 berarti 4 ke bawah. Contoh kedua, titik B akan digeser ke sini, berpindah ke B aksen. Maka translasi yang mewakilinya adalah kita hitung ke gerakan kanan kiri dulu. Dia ke kanan nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian lanjut ke atas 2, 1, 2. Berarti translasinya 5, 2. 5 ke kanan, 2 ke atas. Jadi yang ditulis terlebih dahulu adalah kanan kiri, yang bawahnya baru atas bawah atau naik turun. Contoh ketiga, titik C menuju ke C aksen atau digeser ke posisi C aksen. Translasi yang mewakilinya adalah dia 1 ke kiri, 4 ke bawah. Berarti translasinya translasi min 1, min 4. Kemudian titik D ditranslasikan ke D aksen, ke sini. Kita hitung gerakan ke kanan ke kiri dulu. Dia ternyata bergerak ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah gerak ke kanan 7, kita hitung gerakan naik atau turunnya. Ternyata dia tidak naik dan tidak turun. Maka gerakan naik turunnya adalah 0. Maka translasinya adalah translasi 7, 0. Terakhir, titik E ditranslasikan menuju ke titik E aksen. Nah, ini translasi yang mewakilinya adalah pertama kita hitung gerakan ke kanan atau ke kirinya. Dia tidak bergerak ke kanan, tidak juga ke kiri, berarti 0. Kemudian dia gerak ke 1, 2, 3, 3 ke bawah. Maka translasinya adalah translasi 0 min 3. Nah, baik. Sekarang kita akan mentranslasikan sebuah titik pada koordinat kartesius. Misalkan kita punya sebuah titik A 5, min 1 ya. Akan ditranslasikan oleh translasi min 3, 4. Digeser 3 ke kiri karena min 3. Berarti 4 ini ke atas. Kita geser titik A ini ke kiri 3 satuan atau 3 kotak 1. Ini berubah dari 5, min 1 menjadi 4, min 1. Geser lagi 2. Berubah lagi menjadi 3, min 1. Geser lagi 3 kotak ke kiri, berubah menjadi 2, min 1. Nah, di sini tidak ada yang nilainya selalu tetap, tidak berubah, yaitu min 1 ketika dia digeser ke kiri. Sementara X-nya selalu berubah-ubah dari 5 ketika di sini jadi 4, 3, 2. Artinya, gerakan ke kiri maupun ke kanan nanti mempengaruhi nilai X. Gitu ya. Jadi 5 ini dipengaruhi oleh gerakan ke kanan dan ke kiri. Karena dia digerakkan ke kiri 3, maka 5 ini bertambah sejauh 3 ke kiri. Atau kalau ke kiri bahasanya berarti berkurang. Ya, gerakannya mundur. Kemudian kita lanjutkan dengan gerakan ke atas 4. 1 menjadi 2,0. 2 menjadi 2,1. 3 kotak menjadi 2,2. Dan terakhir di sini yaitu di titik 2,3. Nah, sementara ketika kita gerakan ke atas, nilai yang selalu tetap adalah nilai X-nya 2-nya. Ya, mulai dari sini tadi ini 2, min 1 menjadi 2,0, 2,1, 2,2, 2,3. Dan berarti yang berubah adalah nilai Y-nya, 3-nya. Maka nilai Y dipengaruhi perubahannya nanti dari min 1
karena dia digeser 4 satuan ke atas. Tadi di sini posisinya 2,-1, -1 mulai berubah di sini ketika digeser ke atas menjadi 3. Ya, maka -1 nanti berubah digeser oleh nilai naik turun. Oleh karena itu ketika kita nanti ingin mengerjakan pergeseran atau translasi ini dengan perhitungan, maka akan menjadi seperti ini perhitungannya. Ya. Titik A 5,-1 ditranslasikan oleh -34, hasilnya nanti 2,3 ya, sesuai gambar ini. Bagaimana perhitungannya? Ya, 5 ini nilai X, nilai sumbu X dipengaruhi oleh gerakan ke kanan ataupun ke kiri. Jadi nanti 5 ini akan dijumlah karena dia digeser bertambah posisinya bergerak, baik bisa ke kanan ataupun ke kiri. Ya, berarti dijumlah langkahnya -3. Hasilnya sama dengan ini, 2. Sementara Y-nya dipengaruhi oleh gerakan naik turun. -1 dengan 4 ya dijumlah, hasilnya ini 3. Lanjut, contoh berikutnya misalkan ada titik B yaitu titik -9, -3. Ditranslasikan oleh 63, maka dia digeser 6 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 3 berarti 3 ke atas. 1, 2, 3. Maka di sini letak hasil pergeserannya. Di titik berapakah ini? Yaitu di titik -3,0. Bagaimana kalau kita kerjakan dengan perhitungan? Nah, titik 9,-3 nanti digeser oleh 63. -9 dipengaruhi oleh nilai naik kanan kiri yaitu oleh 6. Maka -9 ditambah 6 hasilnya sama dengan -3. Nanti -3 ini Y, nilai Y dipengaruhi oleh gerakan naik turun oleh 3. Maka -3 dijumlah dengan 3. Hasilnya sama dengan 0. Ya, jadi bayangannya -3,0. Sekarang ada titik C. -1, -4 akan ditranslasikan oleh 50. Nah, sekarang kita balik, kita hitung dulu. Nah, kalau dengan perhitungan -1, -4 ditranslasikan oleh 50, -1 nanti ditambah dengan 5, hasilnya adalah 4, kemudian -4 ditambah dengan 0, hasilnya -4. Gitu ya, jadi hasilnya 4,-4. Nah, coba kalau kita lihat gambarnya, 5, 0 translasi berarti gerak ke kanan 5, 1, 2, 3, 4, 5. 0 berarti tidak bergerak lagi, tidak naik, tidak turun, berarti posisinya tetap di sini. Nah, bayangannya jatuh di sini. Ya, yaitu di titik sini 4, -4. Ya, sama ya. Berarti jika bayangan suatu titik jika benda atau suatu titik ditranslasikan oleh translasi AB, maka bayangannya menjadi X tambah A, Y tambah B. Satu contoh lagi terakhir. Misalkan titik B -5,3 ditranslasikan oleh 3 -7, maka mencari bayangannya adalah -5 dijumlahkan dengan 3, hasilnya sama dengan -2. Kemudian 3 dijumlah dengan -7, hasilnya sama dengan -4. Jadi letak posisi titik itu bergeser ada di sini nanti -2, -4.